Halo, selamat datang di channel Feli Tutorial. Oke teman-teman, di video kali ini secara khusus kita akan membahas tentang rumus Excel sum, sum if, dan sum ifs untuk menjumlahkan data lengkap dengan contohnya. Nah, sum if, ataupun sum if ini sama-sama digunakan untuk menjumlahkan data ya. Tapi meskipun namanya kedengaran mirip, masing-masing memiliki fungsi secara khusus. Jadi kalau kalian mau menggunakannya, kalian harus tahu fungsinya masing-masing ya. Misalnya sum. Nah, sum ini digunakan untuk menghitung jumlah semua data, jadi tidak terkecuali ya. Sedangkan sum if ini berarti menjumlahkan jika, atau ini menghitung jumlah data dengan satu kriteria ya. Jadi sebagai contoh di sini ada data yang simple, dimana kan di sini ada berbagai macam produk. Nah, kalian bisa menggunakan sum if jika ingin menghitung produk tertentu saja. Sedangkan kalau kalian mau menjumlahkan data dengan lebih dari satu kriteria, kalian bisa gunakan rumus sum if yang ada S di belakangnya, karena fungsinya adalah untuk menjumlahkan data lebih dari satu kriteria. Sebagai contoh, di data ini kita mau menjumlahkan data dengan kriteria 1 minuman coklat, ukurannya besar, dan harganya sedang diskon, berapa jumlah stoknya. Jadi kita bisa menggunakan rumus sum if yang ada S di belakangnya. Mudah sekali ya teman-teman untuk membedakannya. Nah, supaya kalian bisa lebih paham, kita bisa langsung praktekkan ya. Dimulai dari sum. Nah, sum ini adalah rumus yang paling terkenal dan paling sering digunakan. Cara menggunakannya juga sangat gampang. Kita tinggal tuliskan rumusnya seperti ini, sama dengan sum, buka kurung, lalu kita tinggal blok semua area angka yang mau kita jumlahkan, lalu tutup kurung dan tekan enter. Kita sudah dapat hasilnya, di mana 1310 ini adalah penjumlahan dari data yang sudah kita blok. Sedangkan penggunaan sum if kan tadi untuk menghitung satu kriteria ya. Jadi misalnya di sini kebutuhannya adalah kita cuma mau menghitung stok atau jumlah stok untuk minuman coklat aja. Gimana cara menuliskannya? Mudah sekali, yaitu sama dengan sum if, buka kurung. Nah, kalau kalian bingung, kalian bisa lihat di bawah sini kan dimunculkan format rumus yang bisa diikuti. Kalian tinggal ikuti aja. Misalnya setelah buka kurung yang diminta adalah rank. Nah, rank ini adalah rentang sel atau data yang mau kita cari jumlahnya. Nah, di sini kan kita mau cari berapa stok minuman coklat ya. Jadi kita perlu blok data di bagian minuman coklat seperti ini. Lalu setelah itu yang diminta adalah titik koma. Nah, dalam hal pemberian titik koma pada format ini, kalian perlu perhatikan lagi ya di format rumus Excel kalian, karena ada yang menggunakan titik koma, ada juga yang menggunakan koma. Jadi bergantung pada format di Excel kalian. Kalian tinggal perhatikan aja yang format rumus di bawah ini. Nah, setelah titik koma yang diminta adalah kriteria. Nah, kriterianya apa? Kan tadi kita mau hitung minuman coklat ya. Jadi kriterianya adalah minuman coklat. Nah, dalam hal minuman coklat ini kalian bisa tuliskan manual dengan tulis seperti ini, minuman coklat. Tapi patut diperhatikan kalau kalian tulis manual seperti ini, kalian harus samakan penulisannya dengan tulisan di data kalian ya, minuman coklat, termasuk penulisan huruf besar dan huruf kecilnya. Tapi selain itu kalian juga bisa tinggal klik sel yang berisikan kriterianya. Nah, misalnya saya bisa klik di sini aja. Nah, dia juga langsung mengisi ya. Jadi kalian terserah mau pilih menuliskan secara manual atau klik sel yang berisi kriterianya. Setelah itu dia minta titik koma. Berikutnya adalah sum rank. Nah, sum rank ini adalah bagian data yang mau kalian jumlahkan. Kita jumlahkan di bagian stok seperti ini. Setelah itu kita tinggal tutup kurung dan enter. Nah, kita sudah dapat hasilnya yaitu 269. Ini adalah jumlah stok untuk kriteria minuman coklat ya.
Nah, misalnya kalau kriterianya lain, misalnya kriterianya minuman pisang, kalian tinggal lakukan hal yang sama seperti tadi. Oke, nah berikutnya kita bahas yang sum if yang ada S di belakang, di mana dia untuk menjumlahkan data lebih dari satu kriteria. Nah, misalnya kita mau buat penjumlahan data dengan dua kriteria ya. Kita mau hitung stok, yaitu minuman pisang dengan ukuran besar ya. Jadi ada dua kriteria yang kita gunakan. Gimana cara menuliskannya? Mudah sekali. Kalian tinggal ikuti rumusnya, yaitu sum if buka kurung. Nah, ikuti rumus yang ada di bawah sini. Setelah buka kurung, yang diminta adalah sum rank. Sum rank ini adalah data atau angka yang mau kita jumlahkan. Jadi kita blok di area angkanya. Lalu yang diminta tandanya selanjutnya adalah titik koma. Berikutnya adalah kriteria rank 1. Nah, kriteria rank 1 ini adalah bagian data yang terdapat kriteria satunya. Nah, kriteria satunya kan minuman pisang. Nah, minuman pisang terdapat di bagian kolom nama produk. Jadi kita blok di bagian data nama produk seperti ini. Titik koma, lalu kriteria 1. Nah, kriteria satunya adalah minuman pisang. Kita bisa tuliskan manual tulisannya atau klik di bagian yang berisi nama kriterianya seperti ini. Lalu titik koma. Berikutnya kita bisa masukkan untuk kriteria 2-nya, yaitu kriteria rank 2. Ini adalah data yang berisi kriteria 2 ya. Nah, kriteria 2-nya kan besar. Kriteria 2 ini berada di bagian data ukuran. Jadi kita blok di bagian ukuran, titik koma, lalu isikan kriteria 2-nya. Kriteria 2-nya adalah besar seperti ini. Lalu kita tutup kurung. Nah, kalau kalian punya 3 atau 4 kriteria, kalian bisa lanjutkan dengan langkah-langkah seperti tadi ya. Jika sudah selesai, kita tinggal tekan enter, maka kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu 78. Kalau kita cek di data, di sini tadi kriterianya minuman pisang dengan ukuran besar. Ini hanya ada satu ya, dan benar stoknya adalah 78. Jadi seperti itu teman-teman. Inilah perbedaan antara sum if dan sum if yang ada S di belakangnya. Itu mudah sekali untuk membedakannya. Jadi kalian bisa gunakan rumus ini sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Oke, sampai sini dulu penjelasan tentang rumus Excel sum if, dan sum ifs untuk menjumlahkan data lengkap dengan contohnya yang sudah kita bahas. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan membantu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.